Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Prananda Maharani dengan NIM 2011031105. Saya dari kelas 3H, nomor absen 20. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Jika ada, sebaiknya menitip pesan atau mengirim surat ya, agar ibu tahu keadaan kalian yang sebenarnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dijelaskan. Baik, untuk materi yang pertama, ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangunan geometri dengan permukaan datar yang berbentuk melalui garis dan titik sehingga membentuk dua dimensi. Adapun macam-macam bangun datar, yang pertama segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai segitiga terlebih dahulu. Baik, untuk bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah titik sudut. Sudut itu adalah di mana titik sisi-sisi segitiga bertemu. Pada gambar segitiga yang ada di papan, kita bisa melihat sisinya, sisi AB, sisi AC, dan sisi BC. Sedangkan untuk titik sudut segitiga ABC ini ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Nah, untuk bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 4 sisi, keempat sisinya sama panjang, dan memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku pada persegi bernilai 90 derajat. Nah, di sini ibu sudah memiliki gambar persegi ABCD. Kita bisa menentukan sisi-sisinya, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar yang ketiga, yaitu persegi panjang. Baik, untuk bangun datar yang ketiga, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang dan memiliki sudut, yaitu sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Nah, di papan ibu sudah menggambar persegi panjang KLMN. Pada sisi-sisi persegi ini kita bisa melihat sisi KL sama dengan sisi NN dan sisi KN sama dengan sisi LM. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar yang keempat, yaitu jajar genjang. Baik, untuk bangun datar yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar berupa segi 4 yang mempunyai sisi-sisi yang berhadapan, sama panjang, dan sejajar serta sudut yang berhadapan. Nah, di papan ibu sudah memiliki gambar jajar genjang ABCD. Sisi AB sejajar dengan sisi BC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC.
Nah, sampai sana apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke bangun datar yang kelima, yaitu trapesium. Baik, untuk bangun datar yang kelima, yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, di papan Ibu sudah menggambar bangun datar trapesium. Sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sudah? Apakah sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan lanjutkan ke bangun datar yang keenam, yaitu layang-layang. Baik, untuk bangun datar yang keenam yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar berupa segi empat, mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan, sama panjang, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Di sini Ibu sudah mempunyai gambar layang-layang. Nah, pada gambar ini, garis H ini disebut dengan diagonal. Diagonal berpotongan tegak lurus dan sisinya berdekatan. Sisi DGF dan sisi DEF. Nah, sampai sana apakah sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke bangun datar yang ketujuh, yaitu belah ketupat. Baik, bangun datar yang ketujuh yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang berupa segi empat, keempat sisinya sama panjang, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, pada gambar belah ketupat yang di papan ini, sisi ABCD sama panjang, dan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bangun datar yang ke-8, yaitu lingkaran. Baik, untuk bangun datar yang terakhir, yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang mengelilingi suatu titik asal dan jaraknya sama. Jarak tersebut dinamakan R atau radius atau jari-jari. Nah, pada gambar lingkaran ini, titik ini yang di tengah ini dinamakan titik asal. Dari titik asal ke A dan titik asal ke B itu jaraknya sama, dan ke C juga jaraknya sama. Nah, itulah yang dinamakan jari-jari. Baik, itu tadi materi mengenai bangun datar. Apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kesebangunan. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu kesebangunan. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak mengetahui apa itu kesebangunan? Nah, jika belum, Ibu akan menjelaskannya. Kesebangunan adalah dua buah bangun datar yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama, atau dengan kata lain, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, simbol dari kesebangunan seperti yang ditulis di papan ini ya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar bangun datar persegi panjang. Nah, kenapa dia disebut dengan kesebangunan? Karena persegi panjang PQRS dengan persegi panjang ABCD memiliki bentuk yang sama, sudut yang sama, tetapi ukuran yang berbeda. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kesebangunan. Nah, sekarang kita akan membahas syarat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kemudian Ibu akan memberikan contoh soal dan kita akan membuktikan apakah bangun datar yang pertama dan yang bangun datar yang kedua itu kesebangunan atau tidak. Kita akan bahas di contoh soal ya. Nah, Ibu memakai dua bangun persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS yang ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah bangun datar persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS dengan menggunakan syarat kesebangunan. Nah, tadi sudah dijelaskan syarat kesebangunan ada dua, yaitu sisi yang sebanding dan sudut yang sama. Nah, karena kita menggunakan persegi panjang,
yang sudah dijelaskan pada bangun datar, sudut dari persegi panjang yaitu sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Maka kita akan tulis sudut A sama dengan sudut P. Sudut P ya, yang nilainya 90 derajat. Dan sudut B sama dengan sudut Q. Kita tulis sudut B sama dengan sudut Q, nilainya 90 derajat. Dan sudut C sama dengan sudut R. Sudut R nilainya juga sama 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut D sama dengan sudut S. Dengan sudut S nilainya 90 derajat. Nah, untuk syarat yang pertama sudah memenuhi ya. Kemudian kita akan buktikan dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu memiliki sisi yang sebanding. Nah, sebelum itu kita lihat sisi AB sama dengan sisi PQ dan sisi CB sama dengan sisi QR dan sisi CD sama dengan sisi RS dan sisi DA sama dengan sisi PS. Jadi kita akan membandingkan sisi AB sebanding dengan sisi PQ. Maka kita tulis AB sebanding dengan PQ. Nah, sisi AB nilainya 10. Kita tulis 10 dan sisi PQ nilainya 5. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. 10 bagi 5 sama dengan, ya benar sekali, 2. Kemudian 5 dibagi 5, ya benar 1. Jadi sisi AB 2 dan sisi PQ 1 sebanding. Selanjutnya sisi BC sebanding dengan sisi QR. Sisi BC nilainya 6. Sisi QR nilainya 3. Maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, ya benar 2. 3 bagi 3, benar 1. Jadi 2 sebanding 1. Nah, selanjutnya yaitu sisi CD. Nah, nilainya berapa? Karena di sini berisi titik 2 seperti ini, garis 2 seperti ini, maka nilainya sama. Jadi, sisi CD nilainya 10 sebanding dengan sisi RS yang nilainya 5. Maka kita akan sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, ya benar 2. 5 dibagi 5, benar sekali 1. Jadi 2 banding 1. Kemudian untuk sisi DA sebanding dengan sisi PS yang nilainya sama ya. DA 6, nilai PS 3. Maka kita akan sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, benar 2. 3 bagi 3, 1. Jadi 2 banding 1. Jadi untuk syarat yang kedua sudah memenuhi ya. Nah, jadi kesimpulannya, persegi panjang ABCD berkesebangunan dengan persegi panjang PQRS. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan materi kekongruensian segitiga. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kongruensi segitiga. Kongruensi segitiga adalah dua buah bangun datar segitiga
yang memiliki ukuran dan sudut yang sama besar. Dengan kata lain, ukurannya sama, sudutnya sama. Kongruensi dapat disimbolkan seperti yang ada di papan ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat kongruensi segitiga. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sifat kongruensi segitiga. Yang pertama yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini Ibu sudah menggambar segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, sudutnya bersesuaian sama besar. Jadi, sudut A sama dengan sudut D, dan sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, sisi-sisi segitiga ini sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi DE, dan sisi BC sama dengan sisi EF. Kemudian sisi AC sama dengan sisi DF. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan lanjutkan ke syarat-syarat kongruensi segitiga. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kongruensi segitiga. Yang pertama, dua segitiga memiliki sisi yang sama atau sisi-sisi-sisi. Di sini Ibu sudah menggambar segitiga ABC dan segitiga DEF. Seperti yang kita lihat tadi, sisinya sama, berarti sisi AB sama dengan sisi DE, dan sisi BC sama dengan sisi EF, dan sisi AC sama dengan sisi DF. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu dua segitiga memiliki sudut yang diapit dengan dua sisi yang bersesuaian atau sisi sudut sisi. Nah, di sini dapat dilihat sisi AB sama dengan sisi DE diapit oleh sudut ABC dan sudut DEF, dan yang lagi satu sudut BC dan sudut EF. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, Ibu akan lanjutkan ke syarat yang ketiga. Untuk syarat yang ketiga, yaitu dua segitiga memiliki sisi yang sama panjang diapit oleh dua sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut sisi sudut. Nah, di sini bisa dilihat sudut ABC sama dengan sudut DEF, dan sisi AB sama dengan sisi DE, kemudian sudut ABC dan sudut DEF. Nah, sampai sana apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, jika sudah, Ibu akan cukupkan materi pembelajaran mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Jika tidak, Ibu akan tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian simulasi video pembelajaran mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.